Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Elsa Dekantu. Pada saat ini kami akan membahas tentang miastenia gravis dengan nama anggota kelompok Elsa Dekantu, Tirsa Panto, dan Regina Sambinau. Definisi dari miastenia gravis adalah suatu penyakit autoimun di mana persambungan otot dan saraf neuromuscular junction berfungsi secara tidak normal dan menyebabkan kelemahan otot menahun. Etiologi: gangguan autoimun, gangguan neuromuskular, kurangnya aktivitas atau imobilitas, dan kelemahan otot. Tanda dan gejala: kelemahan pada kelopak mata atau kelopak mata jatuh, kelemahan pada otot mata sehingga terjadi penglihatan ganda, kelelahan otot yang berlebihan setelah melakukan olahraga, kesulitan berbicara dan menelan, kelemahan pada lengan dan tungkai, terserangnya otot-otot pernapasan atau dispnea. Pemeriksaan diagnostik: uji tensilon atau enderofonium klorida. Alat diagnostik klasik untuk gangguan ini, suatu penghambat kolinesterase diberikan secara intravena. Elektromiografi menunjukkan penurunan amplitudo potensial unit motorik apabila otot dipergunakan terus-menerus. Pemeriksaan imunologi, pemeriksaan tiroid. Penata laksanaan yang pertama itu terapi obat, yaitu neostigmin atau prostigmin dapat menginaktifkan atau menghancurkan kolinesterase sehingga asetilkolin tak segera dihancurkan. Kedua, piridostigmin atau mestinon dan ambenonium atau mutilase merupakan obat-obat analog sintetik lain dari fisostigmin atau eserine. Efek samping berupa diare atau gangguan pada saluran cerna dinamakan efek samping muskarinik dan kram. Ketiga, azathioprin, suatu obat imunosupresif, juga memberikan hasil yang baik. Efek sampingnya sedikit jika dibandingkan dengan kortikosteroid dan terutama berupa gangguan saluran cerna, peningkatan enzim hati, dan leukopenia. Kedua, komplikasi yang pertama, gagal pernafasan. Melemahnya otot pernafasan membuat pasien dengan gangguan ini berisiko lebih tinggi terhadap hipoventilasi dan infeksi pernafasan berulang. Disfagia juga dapat timbul mengarah pada aspirasi. Masuk dalam asuhan keperawatan pada klien dengan miastenia gravis. Yang pertama yaitu diagnosa. Diagnosa yang pertama yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan menurunnya otot-otot neuromuskular. Kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, miastenia gravis dapat meningkat dengan kriteria hasil: pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak atau ROM meningkat, nyeri menurun, kecemasan menurun, kaku sendi menurun, gerakan tidak terkoordinasi menurun, gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik menurun. Kedua, rencana tindakan, dukungan ambulasi, observasi, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, identifikasi toleransi fisik, melakukan ambulasi, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi. Evaluasi yang pertama, apakah klien dapat bernafas dengan baik? Yang kedua, apakah klien beraktivitas tanpa harus merasa lelah? Yang ketiga, apakah klien dapat menelan minumnya? Dan yang keempat, apakah klien bereliminasi dengan lancar? Yang kelima, apakah klien dapat berkomunikasi dan tidak merasa cemas lagi? Jurnal yang pertama, studi kasus status pernafasan pada pasien miastenia gravis di ruang Azalea RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Miastenia gravis atau MG merupakan
Penyakit autoimun kronis yang dimediasi oleh antibodi terhadap acetylcholine reseptor pada membran postinapik dari tauton otak saraf. Hilangnya situs ACHR mengakibatkan kelemahan pada otot rangka yang berhubungan dengan pernafasan serta pergerakan ekstremitas sebanyak 15% hingga 20%. Pasien dengan MG setidaknya mengalami 1 kali miastenia kritis. Miastenia kritis merupakan keadaan darurat medis yang terjadi akibat kelemahan otot-otot pernafasan sehingga pasien mengalami penurunan status pernafasan. Tujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik dan menganalisis status pernafasan pasien MG. Metode data dan pengkajian menggunakan form pengkajian asuhan keperawatan RSHC dan lembar observasi status pernafasan Nursing Intervention Classification. Hasil karakteristik pasien dalam studi ini adalah pasien MG dengan riwayat gagal nafas. Jenis kelamin perempuan dengan 2 kali gagal nafas karena melakukan aktivitas seperti berbicara lama, mengedam, dan tertawa berlebihan yang mengakibatkan kelemahan pada otot-otot pernafasan sehingga terjadi peningkatan frekuensi pernafasan dan penurunan saturasi oksigen. Kesimpulan, edukasi yang tepat mengenai aktivitas serta observasi status pernafasan secara berkala dibutuhkan pasien MG agar dapat mengontrol dan mencegah terjadinya gagal nafas yang dapat mengakibatkan kematian. Jurnal yang kedua, asuhan keperawatan pada miastenia gravis di intensive care unit, suatu studi kasus. Miastenia gravis menjadi penyakit ini cukup langka terjadi. Dengan jumlah insiden 4,1 hingga 30 kasus tiap 1 juta orang per tahunnya di Eropa dan di Amerika mencapai. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.